Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film yang gak kalah seru dari film-film sebelumnya yang berjudul Land of Bad yang tayang di bioskop pada 16 Februari 2024. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2022 ketika tim Delta Force Amerika Serikat terjebak di balik garis musuh di Asia Selatan, tepatnya di Filipina. Kisah prajurit perang operasi khusus Delta Force bernama Sersan JJ Kinney mendampingi 3 prajurit bernama Sersan Abel, Sersan Bishop, dan Sersan Kepala John Sugar Sweet. Kita panggil dia Sug atau Sugar, yang mendapatkan tugas untuk melakukan misi rahasia menyelamatkan seorang anggota CIA yang disebut aset negara Asia yang ditahan oleh teroris di Filipina Selatan. Sersan Kinney merupakan prajurit penghubung antara lapangan dan markas komando drone yang dihandle oleh Kapten Eddie Grim Reaper dan Sersan Nia Branson. Pengamatan 4 prajurit itu di lapangan dipandu oleh mata drone dari angkasa. Upaya penyelamatan yang awalnya terencana itu berubah menjadi tak terbayangkan karena ada pihak lain yang tiba-tiba masuk yang membuat misi mereka gagal. Mereka diserang dan kini harus berusaha bertahan dengan bantuan mata drone Kapten Reaper. Kapten Reaper ini tidak hanya berjuang untuk menjaga pasukannya tetap hidup setelah misinya gagal, tetapi juga untuk meyakinkan para petinggi yang acuh agar turut memperhatikan perang yang tengah berlangsung selama 48 jam. Bagaimana kisah lengkapnya? Dapatkah si Kapten Reaper, Kinney, Nia, dan 3 prajurit lainnya bertahan? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun jangan lupa siapkan dulu camilan dan minumannya agar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton! Di pangkalan udara Palawan, Filipina pada jam 19.54 waktu Zulu. Di sana, Sersan Kinney sedang galau memilih sereal yang akan dia bawa. Dia memeriksa kandungan nutrisi di dalamnya. Tiba-tiba Sersan Kepala Suk datang yang mengingatkan bahwa mereka akan terbang 5 menit lagi dan memerintahkan Sersan Kinney untuk segera membereskan bekalnya. Sersan Kepala Suk sempat bertanya kepada Kinney, apakah Kinney sudah memenuhi syarat hello atau teknik penerjunan dari ketinggian tinggi dan membuka parasut di ketinggian rendah. Kinney sedikit terkejut karena dia belum memenuhi persyaratannya. Kemudian mereka terdiam. Lalu Sugar berkata, "Kau akan baik-baik saja. Aku pilih Fruit Loops karena putriku sangat menyukainya." seolah menenangkan Kinney, kemudian pergi. Setelah mereka lepas landas di helikopter, Sugar menjelaskan misi mereka. Misi GTAC atau pengendali serangan terminal gabungan, mereka akan menyelamatkan aset yang merupakan seorang anggota CIA yang ditangkap. Rencananya adalah mengeluarkan asetnya dengan korban seminimal mungkin. Dia dalam pengintaian Alexander Petrov, seorang pedagang senjata Rusia. Di antara Sersan Abel, Sersan Bishop, dan Sersan Kepala Sugar, Sersan Kinney adalah angkatan udara termuda yang baru berusia 27 tahun, seusia dengan anak-anak mereka. Ini adalah misi GTAC kedua bagi Kinney. Dia masih tampak tegang karena dulu dia melakukannya didampingi oleh seorang operator. Abel menenangkan Kinney. Tak lama, Kinney sibuk mencari sereal yang hilang. Bishop sedikit mengolok dan menertawakannya karena Kinney tampak berkeringat dan tegang hanya karena kehilangan serealnya. Sersan Abel kembali menenangkan Kinney sambil memberinya camilan dan Sugar hanya tersenyum melihatnya. Di pangkalan Angkatan Udara Nellis Las Vegas, ini adalah Kapten Eddie Grim Reaper. Kita panggil dia Reaper. Dia sedang menonton pertandingan basket. Dan ini Sersan Nia Branson, rekan kerja Reaper. Dan kita panggil dia Nia. Nia ini bertugas memantau pergerakan tim Delta Force Angkatan Darat Amerika Serikat di Filipina. Ia dikenal komunikatif sekaligus teliti. Dan Nia lah yang selalu mendampingi Reaper dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan mereka sangat dekat. Bahkan Nia ini sudah mengenali
mengenali karakter kaptennya itu yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Nia menghampiri si kapten dan berniat ingin mengajaknya bicara tentang rencana pernikahannya. Namun, ketika melihat Kapten Ripper sedang kecewa karena kekalahan tim basketnya, Nia menawarkan pelukan untuk meredakan kekecewaannya itu. Menyadari rekan kerjanya lagi membutuhkannya, Kapten Ripper mengajak Nia ngopi. Namun saat di dapur, lagi-lagi Ripper mendapatkan kekecewaan. Ya, dia kehilangan kapsul kopinya. Sontak Ripper berteriak namun tak ada yang meresponnya. Saat bertanya pada pilot yang sedang membuat kopi di sana, si pilot mengaku tak pernah menggunakan kapsul kopi karena dia selalu menggunakan kopi seduh biasa. Si kapten jelas tidak percaya pada ucapan si pilot itu. Dia kemudian terus mencari kapsul kopinya dan akhirnya ketemu. Lalu kembali merapihkannya di tempat semula sambil menggerutu. Karena selama ini sebagai senior di markasnya, dia selalu meluangkan waktu setiap pagi untuk merapikan kapsul kopi sebagai bentuk efisiensi. Namun nyatanya, jangankan untuk dihargai, dihormati saja tidak. Kemudian dia membuat kopi, sambil menanyakan pada Nia hal apa yang ingin dia bicarakan. Karena tugas operasi mereka akan dimulai 15 menit lagi, Nia membatalkan pembicaraannya pada Ripper, lalu pergi. Tak lama, Kapten Ripper mendapatkan telepon dari anaknya. Namun karena Ripper akan ada misi, dia menolak permintaan sang anak. Kapten Ripper menemui para prajurit yang sedang sibuk menonton pertandingan basket. Dia berniat meminta bantuan para prajuritnya. Karena istrinya sedang hamil besar, ketika dia akan melahirkan, dia akan menghubungi telepon yang ada di ruangan tersebut. Dia memberikan pesan pada seluruh prajurit yang berada di sana, jika nanti saat dia sedang melaksanakan operasinya, akan ada telepon masuk dari istrinya. Ripper meminta tolong pada prajurit untuk mengangkat teleponnya dan segera mengabarinya. Para prajurit pun mengangguk. Tak lupa, Kapten Ripper meminta mereka untuk mengecilkan volume TV-nya karena ini adalah lingkungan kerja profesional. Namun tiba-tiba Kolonel Das Paket, ini dia orangnya, dia menghampiri dan melarang dengan dalih tim Kapten Ripper sedang terpuruk. Bukan berarti para prajurit lain tidak bisa menikmati waktu santainya. Ini tentang Lucifer Kill, ini penting. Ucap Kapten Ripper. Aku tahu, aku bisa lihat dari jerawat cukurmu yang belum dibersihkan. Ucap si Kolonel Paket dengan angkuh. Kemudian si Kolonel bersorak berteriak mendukung tim basketnya diikuti oleh teriakan para prajurit. Kapten Ripper pun pergi dengan kesal. Di ketinggian 15.000 kaki, mereka bersiap untuk terjun dalam waktu 6 menit. Sebelum terjun, Sersan Bishop kembali mengolok Kenny. Hey Fruit Loop, sekarang saatnya memeriksa senjatamu. Bukan Game Boy-mu, tapi senjatamu yang sebenarnya. Ucap Bishop. Aku sudah siap, Sersan. Jawab Kenny sambil mengecek senjatanya. Kita akan menuju badai besar. Kau masih butuh seseorang untuk menyeka pantatmu. Jadi kumohon, tetap semangat dan jangan mengacau. Jangan sampai operasi ini jadi misi menyelamatkanmu. Jelas Bishop. Tidak, Bishop. Dia sudah siap. Hey Kenny, bicaralah pada pesawat drone. Saat mereka mulai menjatuhkan bom, pastikan ditujukan pada musuh. Ucap Sersan Kepala Sub sambil mencopot satu demi satu atribut di seragam Kenny. Karena ini adalah operasi yang disterilkan. Mereka pun bersiap menggunakan masker. Ini mungkin terdengar bodoh, tapi jangan lupa bernapas ya, dan tetap terhubung dengan alat komunikasimu. Ketika sudah di ketinggian 3000, tarik parasutmu. Ini sama saja dengan mengudara, hanya saja ini jauh lebih tinggi. Sersan Abel menjelaskan pada Kenny. Yang pertama terjun, Sersan Bishop. Kedua, Sersan Abel. Rileks saja Kenny, ucap Sugar sebelum terjun. Kenny mengangguk. Saat giliran Kenny, dia diam sejenak sesaat setelah Sersan Kepala Sugar terjun. Ketika sudah terjun, Kenny mengatur napasnya. Sambil melihat jarak ketinggian, Kenny sempat berputar terbawa arus angin. Dan dia sempat kesulitan mencari tali parasutnya. Alhamdulillah, akhirnya mereka semua selamat dan kembali berkumpul di pinggir pantai. Kapten Ripper memasuki ruangan. Sersan Nia melaporkan bahwa tim sudah berhasil mendarat di pantai. Lalu operator sedang dalam perjalanan. Tim Playboy memasuki kawasan hutan. Playboy, ini Ripper memeriksa. Ucap Kapten Ripper ngetes alat komunikasinya. Ripper, ini Playboy siaga. Gridnya adalah November Victor 7957118. Ucap Kenny. Diterima, Playboy, aku mendapatkan visual grid yang ramah. Aku adalah matamu di langit dan membawa malapetaka. Ucap Kapten Ripper. Lalu Kenny melaporkan pada Sersan Kepala Sub bahwa Ripper sudah mengudara dan lokasi tim Playboy sudah dikonfirmasi dengan persenjataan 2 Hellfire dan sebuah Blue 118.
Di 8 km ke wilayah sasaran, saat Sersan Kepala Sugar butuh pengawasan di punggung bukit, Kini minta pada Reaper untuk memeriksa situasi di 100 meter timur laut dari posisi mereka. Karena hasilnya kurang jelas, Kini minta Reaper untuk memperbesarnya lebih dekat lagi. Setelah mendapatkan gambar lebih jelas, Kini minta bergeser 50 meter ke sebelah kiri. Namun tiba-tiba layar mereka error. Begitupun pada layar Kini, namun suara Kini masih terdengar jelas. Reaper menyatakan adanya kerusakan sistem pada pesawat drone-nya. Jadi harus membawa pesawat drone tersebut kembali ke markas untuk diperbaiki karena tidak ada pesawat pengganti. Saat Kini melaporkannya pada kepala Sersan Suk, otomatis Bishop mendengarnya dan seperti biasa, dia selalu mengolok-ngolok. Mendengar ocehan Bishop, Sersan Suk memerintahkan Abel untuk mengamankan punggung bukit dengan cara lama dan tetap siaga. Dan Bishop ke sebelah kiri. Mereka masih dapat dukungan dari udara. Pesawat Hornet dalam keadaan siaga berjarak sekitar 30 menit dari lokasinya dan mereka pun bergerak. Mereka terus berjalan mendekati lokasi sasaran. Setibanya di sarang musuh, mereka memantau sekitar. Ada 2 orang penjaga di jembatan. Orang ketiga ada di paling kanan sebelah tenda. Lalu orang keempat ada di bagian bawah jalan tikungan es. Saat situasi sudah mereka kuasai, mereka turun perlahan. Mereka memeriksa sebuah bangunan kecil di sana. Tak lama lokasi tersebut dinyatakan aman oleh Sersan Kepala Suk dan lokasi itu diberi nama OP1. Kini dan Abel diperintahkan Sersan Suk untuk mengawasi sasaran dari lokasi OP1. Lalu Sersan Suk memerintahkan Bishop untuk mengikutinya memeriksa lokasi lain di arah tenggara. Kini menyiapkan peralatannya di atas sebuah bangunan kecil. Dia terus memantau dan siaga. Begitupun dengan Bishop dan Abel. Mereka siaga di tempat masing-masing. Di sana Kini iseng. Dia memainkan sisa permen karetnya, lalu membuangnya ke sebuah cerobong kecil tepat di sampingnya yang ternyata permen karetnya terus bergerak jauh. Seolah cerobong itu sangat dalam. Sersan Kepala Suk melihat sasaran musuh. Terlihat Petrov berada di sana, bisa dipastikan asetnya pasti berada di dekatnya. Di markas, sambil menunggu pesawat drone-nya diperbaiki, Kapten Reaper kembali ke ruangan TV para prajurit. Betapa kesalnya dia menyaksikan telepon, lampunya terus berkedip tanda ada telepon masuk. Namun suara deringnya dimatikan. Segera Kapten Reaper angkat teleponnya. Ternyata seseorang yang minta nomor ekstensi ke Thunderbolt. Kapten Reaper menegur para prajurit di sana untuk memperhatikan teleponnya yang tampaknya ada orang yang dengan sengaja mematikan deringnya. Kenapa tak kau nyalakan lagi? Apakah istrimu benar-benar akan melahirkan, Kapten? Apakah ketubannya sudah pecah? Sudah terjadi kontraksi? Tanya Kolonel Paket dengan angkuh sambil menatap TV di hadapannya. Karena kau bertanya, saat ini sekitar 40 menitan yang lalu, istriku berteriak karena mulut rahimnya sedang melebar 2 cm. Ucap Kapten Reaper kesal. Baiklah, itu terlalu banyak informasi. Hai guys, tolong pastikan teleponnya tetap standby. Timpal Kolonel Paket lalu memerintahkan para prajuritnya yang sedang sibuk menonton. Terima kasih. Ucap Reaper lalu pergi. Dari arah bendungan, datang beberapa kendaraan. Mereka mirip dengan gerombolannya Abu Sayyaf yang bersenjata. Kini Bishop, Abel, dan Suk pun siaga. Mereka berfokus pada pria yang baru keluar dari sisi kiri kendaraan utama. Pria itu Said Hashimi adalah pemimpin Abu Sayyaf, adalah kelompok teroris. Kini mengingatkan timnya bahwa status drone Reaper masih terputus. Namun pesawat Hornet masih siaga. Ketiga sersan siaga, sementara Sugar menyusun rencana baru. Menunggu pesawat drone yang sedang diperbaiki, Kapten Reaper bermain golf. Tak lama Nia keluar mengabarkan bahwa drone-nya sudah selesai diperbaiki dan siap 5 menit lagi. Pesawat drone kembali mengudara. Reaper kembali menghubungi tim Playboy. Kini segera memberikan grid posisinya. Setelah Reaper mendapatkan lokasinya, dia melihat kompleks melingkar terbuka, satu struktur beton besar dan jalan menuju utara melintasi bendungan. Reaper segera minta konfirmasi area target. Tim terus memantau kondisi target. Di sana tampak ada Petrov bersama dengan seorang wanita berambut panjang dan ada sosok anak kecil di sana. Sepertinya mereka adalah anak dan istri Petrov. Saat Petrov datang bersama Said Hashimi mendekati tenda, si wanita tampak tak terlalu senang melihat kedatangan Hashimi. Mungkin karena Hashimi seorang teroris. Hashimi tampak mencium tangan si wanita, lalu si wanita tampak ketakutan. Dia pasti merasakan aura bahaya. Tiba-tiba Hashimi menyerang Petrov dari belakang dan situasi menjadi
terjadi chaos. Terjadi baku tembak, si anak kecil berlari sambil berteriak kemudian dikejar. Tim Playboy meminta pembaharuan perintah. Si wanita pun tertangkap. Petrov dipaksa untuk melihat si wanita yang tiba-tiba Hashimi mengeksekusinya sambil berteriak takbir di hadapan Petrov, suaminya. Tim Playboy semua mengalihkan pandangan saking tak tega menyaksikannya. Begitupun dengan Ripper dan Nia juga terkejut menyaksikan hal di luar dugaan. Petrov tampak syok. Kemudian si anak pun tertangkap dan sepertinya akan dieksekusi dengan cara yang sama seperti ibunya. Namun bedanya mata si anak ditutup kain hitam. Sub, aku tak bisa hanya menonton si Hashimi mengeksekusi anak itu, Ujar Abel. Abel, Bishop, jika dapat peluang, tembaklah. Kini, bersiaplah untuk kemungkinan pengalihan perhatian. Segera jatuhkan bomnya. Ucap Sugar memerintahkan anak buahnya. Ripper, kami butuh senjata antara kompleks dan tenda. Segera. Ucap Kini. Ripper siap mengirimkan One by Rudal Hellfire. Bishop menyiapkan senjatanya. Sasaran siap dan target terkunci. Rudal pun ditembakkan hantaran dalam 30 detik. Hashimi mengangkat pedangnya. Si anak berteriak memanggil ayahnya. Karena 30 detik terlalu lama, Abel pun menembak. Hashimi terkena tembakan Abel di kaki. Dan tak lama Rudal Hellfire pun meledak. Si anak berlari dan aman. Dia diselamatkan oleh seorang wanita berkerudung. Tiba-tiba di bangunan tepat di bawah Kini terdengar suara keramaian. Nice. Ucap Kini berbisik dan memberikan kode. Sugar pun mengalihkan pandangannya. Ya, posisi Kini terjebak. Perlahan dia bergeser mundur sedikit demi sedikit. Namun karena posisinya sangat rendah, Kini sudah dipastikan akan terlihat. Kini, ada musuh di bawahmu. Tolong jangan bergerak. Bahkan tunda napasmu. Abel, Bishop, aku butuh penglihatan pada sasaran. Abel, kau yang di tengah. Bishop, yang kiri, aku yang kanan. Dalam hitungan ketiga, tembak mereka. Perintah Sugar pada kedua anak buahnya itu. Perlahan, Kini membuka senjatanya. Lalu Kini melirik dan ternyata di saat bersamaan, seseorang dari bawah pun sedang menatapnya. Dan tiba-tiba ketiganya berhasil dilumpuhkan oleh Sugar, Bishop, dan Abel tepat sasaran. Kini segera bergerak, namun tiba-tiba ada granat persis di hadapannya. Segera Kini menjatuhkannya, yang membuat bangunan hancur seketika. Sugar siap menghampiri Kini, namun saat beranjak, dia melihat di belakang Abel ada 5 musuh di jarak 50 meter dari Abel. Ya, mereka terkepung. Abel terluka. Tak lama, mereka juga dapat serangan RPG. Saat Kini mencari kotak obat, namun ternyata Abel tidak membawanya. Bishop dan Sugar mendapat serangan keras dari 2 RPG. Sugar minta bom dilemparkan ke bawah. Segera Kini minta dikirimkan bom besar pada lokasi 200 meter ke selatan posisinya. Segera Ripper meluncurkan One by Blue 118 dan hantaman dalam 20 detik. Namun tiba-tiba Bishop dan Sugar terkena RPG dari musuh. Kemudian kiriman bom Ripper meledak. Kini dikejar serangan dari musuh. Ripper dan Nia kehilangan posisi Kini karena pandangan mereka tertutup asap tebal efek ledakan. Kini terus berlari menjauh dari lokasi dan memasuki hutan. Dia kembali melihat pergerakan Kini. Kini tampak panik dan terus memanggil Ripper. Kini melaporkan bahwa ketiga timnya gugur dalam pertempuran. Ripper dan Nia beradu pandangan. Menyadari Kini kena serangan panik, Nia menyarankan Ripper untuk menenangkannya. Hey Playboy, ada kabar baik. Helikopter menuju ke titik evakuasi sedang dalam perjalanan. Kau harus segera bergerak, nak. Ripper berusaha menenangkan, namun Kini malah terdiam, yang membuat Ripper jadi darting. Kau harus bergerak, men. Ayo cepat. Aku memantaumu. Bangun dan pergilah. Ayo prajurit. Nia memindai lokasi di depan Kini, sedangkan Ripper memantau pergerakan Kini. 5 km ke area pendaratan, Kini terus berjalan ditemani Ripper. Samar-samar, Kini mendengar suara truk dari kejauhan. Nia memantau dan benar saja, di sana terlihat kontak mendekati area Kini dari arah barat, juga ada dari sebelah timur. Ripper segera memerintahkan Kini untuk cari tempat sembunyi dan tetap waspada. Ketika Kini mencari persembunyian, dia berlari menuju sebuah akar pohon besar di atas sungai. Ripper menginfokan bahwa amunisi One by Hellfire dan air to ground 114 sudah siap. Tiba-tiba anjing musuh mendekati posisi Kini. Kini berusaha mengusirnya, namun dia malah menggonggong. Lalu seseorang mendekati posisi Kini. Ripper mengingatkan Kini untuk tidak bergerak karena dia berada tepat di atas Kini, dan ternyata dia mengajak pergi anjingnya. Setelah mereka pergi, Kini melanjutkan perjalanannya. Ripper dan Nia terus memantau.
Begitupun saat malam datang, Kini terus menelusuri hutan, ditemani Nia dan Reaper. Kini mendapatkan visual zona pendaratan aman. Helikopter tiba dan segera mendarat. Saat Kini mendekati helikopter, tiba-tiba Kini nyaris tertembak. Ya, Kini dapat serangan, begitupun dengan helikopternya. Zona pendaratan jadi tidak aman karena diserang RPG. Helikopter pun pergi dan akan mencari zona pendaratan lainnya. Musuh semakin banyak. Kini mendapatkan serangan keras dari arah barat. Dia terus berlari sekuat tenaga, lalu meminta Reaper untuk mengirimkan bom ke 300 meter barat dari posisinya. Segera Reaper mengirimkannya dan hantaman terjadi dalam 20 detik. Kali ini tembakan datang dari arah timur. Kini minta Reaper untuk menjatuhkan semua bom. Namun sayang, Reaper kehabisan bom dan Hornet segera meluncur dalam 2 menit. Tak lama Hornet tiba dari arah timur barat. Kini minta serangan di selatan grid target dan Hornet memperingatkan bahwa ini akan berbahaya. Namun Kini menyetujuinya. Lalu Hornet mengunci target. Ternyata Kini masih dapat serangan. Kali ini serangan dari arah barat. Dan bukan hanya itu saja. Kini juga diserang RPG. Kini kembali meminta Hornet menembakkan ke bagian sebelah barat tepat di belakangnya. Sambil dia terus berlari, Hornet kembali mengkonfirmasi. Ini sangat berbahaya karena Hornet tidak bisa melihat posisi Kini berada. Namun tidak ada pilihan lain. Kini menyetujuinya. Tak lama tembakan pun mulai dijatuhkan. Bersamaan dengan Hornet kehabisan amunisi. Hornet pun kembali ke pangkalan. Reaper masih memantau dan Nia mengkonfirmasi bahwa situasinya sudah aman sekarang. Reaper memberitahu Kini bahwa ada lapangan terbuka di 2 km timur laut posisi Kini untuk pendaratan aman yang pastinya Kini tidak akan menyukainya, namun tidak ada pilihan lain. Reaper memohon maaf pada Kini, tapi itu adalah opsi zona pendaratan terdekat yang mereka miliki. Pagi harinya, waktu tiba ke zona pendaratan alternatif sekitar 90 menit, Kini tampak kelelahan. Reaper terus memberinya semangat untuk bertahan. Untuk menemani perjalanan Kini menuju zona pendaratan, Reaper sedikit bercerita tentang pengalamannya. Namun sebelumnya, Reaper memohon maaf atas evakuasi semalam yang gagal dia lakukan. Dari kejadian semalam, mereka jadi tahu bahwa jangan pernah percaya pada Kapten Angkatan Udara, karena mereka semua hanya omong kosong. Mendengar Reaper, Nia hanya tersenyum. Ya, Reaper mengakui bahwa sekarang dirinya sudah sangat tua. Reaper harusnya sudah jadi jenderal sekarang. Reaper pun mengaku bahwa dia memiliki 3 orang mantan istri, 8 anak, dan sekarang telah memiliki istri baru yang sedang hamil besar, anak ke-9. Jelas, dengan begitu Reaper sedang butuh bonus dinas tambahan. Jika dia keluar jadi kapten, maka Reaper akan jadi instruktur. Jadi dulu awalnya Kapten Reaper ini mendaftar menjadi pilot, namun tanggapannya terhadap otoritas TNI Angkatan Udara tidak normal, sehingga menjadi kacau. Kemudian Reaper ditugaskan menjadi pemandu drone ini dan sudah berjalan 20 tahunan. Tiba-tiba Kini tergelincir ke air dan Nia melihat ada 3 orang musuh sedang berjalan menuju ke arah Kini, bersamaan dengan Kini yang kehilangan senjatanya karena tersangkut di sisi tebing. Dia terus diikuti musuh lalu terjun ke air dan bersembunyi di balik air terjun. Kemudian dia kembali menyelam dan berhasil naik ke tepian. Lalu sempat terbahan di sana dan tiba-tiba ya, Kini tertangkap oleh musuh. Menyaksikan Kini tertangkap musuh, Reaper berteriak mengucapkan bahasa kasar dengan sangat lantang hingga mengejutkan seorang prajurit yang sedang melewati ruangannya. Reaper menghubungi Kolonel Sombong. Saat si Kolonel masuk ke ruangan, Reaper melaporkan bahwa misinya gagal. Kini diculik. Reaper sudah beroperasi selama 12 jam hingga amunisinya habis. Namun, Reaper tidak bisa meninggalkan area target karena Playboy hanya punya 1 mata. Reaper meminta izin pada si Kolonel untuk tetap bertugas sampai Kini berhasil pulang dengan selamat. Si Kolonel mengizinkan Reaper dan Nia untuk menyelesaikan tugasnya, kemudian pergi. Reaper dan Nia terus mencari keberadaan Kini. Di markas musuh, tiba-tiba kedatangan seorang pria berhoodie. Ternyata dia adalah kepala Sersan Sugar. Dia melumpuhkan seluruh musuh yang berjaga, lalu menyelamatkan Kini yang terikat di sana. Kini shock melihat Sug masih hidup. Sug memberinya minum, lalu memberinya pakaian. Sug menjelaskan kondisinya saat RPG menyerangnya. Namun RPG itu tidak tepat sasaran. Dia hanya luka-luka kecil. Namun Bishop terluka cukup parah dan dia tertangkap. Sug mencari senjata lalu merapikan barang-barang
barang yang akan dia bawa. Kemudian pergi menelusuri sungai dan memasuki hutan kembali. Di sana Kini berusaha membuat sinyal dari peralatan seadanya, lalu naik ke atas bukit dan alhamdulillah dia kembali tersambung dengan Reaper dan menyampaikan rencananya bersama Sugar untuk kembali pada misi awal. Reaper melarangnya karena sudah ada intel yang akan mencarinya. Kini menjelaskan bahwa misinya bukanlah menyelamatkan aset, namun menyelamatkan Bishop. Lagi-lagi Reaper melarangnya karena pasukan reaksi cepat sudah ditunjuk. Namun Kini minta bantuan Reaper untuk menghubungi unit Special Ops dan memberitahu mereka atas rencananya. Kini butuh pesawat yang siaga menjemputnya. Perkiraan waktu tiba Kini dan Suk di area target musuh sekitar 6 menit dan ketika sudah di area target Kini akan mengirimkan gridnya. Namun saat Reaper minta arah tujuan dan titik koordinat Kini, dia kehilangan sinyalnya. Reaper segera menghubungi unit Special Ops. Di area target, Kini dan Suk memantau sekitar. Rencananya Kini akan meminta Reaper menjatuhkan bom pertama sebagai peringatan di area sepanjang pintu masuk gua di garis bukit untuk mengalihkan, lalu mereka masuk ke dalam, melumpuhkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Waktu mereka di dalam adalah 15 menit untuk temukan Bishop. Setelah 15 menit, bom kedua diaktifkan sebagai peringatan kedua. Lalu 15 menit kemudian, bom ketiga diaktifkan. Adalah bom terakhir merupakan efek massal. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sugar, Kini kembali menghubungi Reaper. Di ruangan Reaper disaksikan oleh si kolonel sombong, Kini menyampaikan rencananya pada Reaper. Taktiknya menggunakan dukungan udara untuk menyerang serangkaian struktur gua ke utara kompleks. Sebagai pengalih perhatian, Kini memerlukan 3 serangan dengan jarak 15 menit mulai dari serangan pertama tepat pada jam 11. Tak lupa, Kini mengirimkan grid sasarannya. Namun saat minta konfirmasi, komunikasi kembali hilang. Di waktu bersamaan, tiba-tiba si kolonel memerintahkan Reaper dan Nia untuk keluar ruangan karena tugas mereka akan digantikan oleh prajurit junior. Reaper menolak keluar dari operasinya. Dia ingin menyelesaikan tugasnya hingga selesai karena dia sudah kehilangan 2 prajurit. Aku tidak mungkin keluar dari operasi ini. Silahkan kolonel menonton lagi bola basketnya, dan kami akan selesaikan tugas kami, ucap Reaper. Pak, dengan segala hormat, ini adalah operasi kami. Anda sebagai atasan kami harusnya mengizinkan, ucap Sersan Nia. Aku tidak menanyakan pendapatmu, Sersan Staff. Silahkan keluar, ucap kolonel sombong dengan tegas dan angkuh pada Nia, dan mereka pun keluar. Namun sebelum pergi, Reaper memberikan pesan pada staf yang menggantikannya. Hei junior, jangan mengacaukannya. Kau harus fokus. Ingat, serangan pertama pada jam 11 dan itu hanya pengalihan perhatian. Reaper berbisik pada juniornya. Kapten, teriak kolonel, dan Reaper pun keluar. Kini dan Sugar memasuki area musuh. Mereka hanya punya waktu 20 menit menuju jam 11. Mereka mengendap mendekati tenda. Di sana Sugar mengambil bantal kursi untuk mengeksekusi musuh tanpa suara. Lanjut mengendap, membuka pintu geser secara perlahan, lalu masuk ke dalam gedung. Di sana ada 2 orang yang sedang menonton bola. Sugar melumpuhkan 1 orang tanpa suara lagi. Dilanjutkan dengan baku hantam. Kemudian lanjut ke area taman. Mereka baku tembak. Di sana Suk tertembak. Kini memapah Suk yang terluka lalu bersembunyi di balik tembok. Kini diserang musuh, kemudian baku hantam dan nyaris tertembak. Namun tiba-tiba Sugar menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba lagi musuh melemparkan granat di dekat mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka tertangkap. Mereka disiksa dan dikurung. Di sana mereka bertemu dengan Bishop yang penuh luka, pun dengan Sugar dan Kini yang berlumuran cairan merah. Junior pengganti Reaper siap meluncurkan drone serangan pertama dalam 2 menit. Kembali ke penjara bawah tanah, Suk berpesan pada Kini untuk menyelamatkan Bishop dan segera keluar dari sana. Tak lama, Suk digusur oleh musuh keluar dari penjara. Menyaksikan musuh memperlakukan atasannya, membuat Kini emosi dan berkata kasar. Namun musuh tak menghiraukan teriakan Kini. Mereka menyiapkan kamera dan menyorotkan lampu pada Suk. Hashimi datang dengan senjatanya. Sugar sempat menatap Kini dan berkata, aku baik-baik saja Kini. Dan Suk pun dieksekusi oleh Hashimi. Kini tertunduk lemas. Terdengar suara dentuman pertanda sudah jam 11 dan itu peringatan pertama. Waktu Kini menuju serangan kedua tinggal 14 menit lagi. Sekarang giliran Kini digusur keluar. Hashimi menyiapkan peralatan untuk mengeksekusi Kini
Kini. Dia memilih palu dan sebuah pedang yang disimpan di atas meja tepat di hadapan Kini. Menyaksikan itu, Kini cuma bisa istighfar. Hashimi sempat bicara bahwa semua yang dia lakukan ini telah diberkati oleh Allah. Kini sempat memperingatkan Hashimi bahwa tempat ini akan dibom. Mendengar itu, Hashimi melukai Kini hingga mematahkan giginya lalu bertanya di mana posisi lokasi pasukan Kini yang lain. Karena pasukan Kini memang hanya 4 orang, Hashimi tak percaya dengan pengakuan Kini. Hashimi mulai mencelupkan kepala Kini ke dalam air, berulang kali berharap Kini akan memberitahu posisi pasukannya. Di tempat Reaper, dia sedang terdiam di dalam mobilnya, lalu pergi menuju supermarket untuk berbelanja. Dia terus mencari pesanan sesuai catatan dari sang istri. Kini kembali mengingatkan bahwa bom selanjutnya akan menghancurkannya. Hashimi pergi dan tubuh Kini dibenamkan ke dalam air. Bersamaan dengan prajurit junior siap meluncurkan drone serangan kedua. Bom diluncurkan dan akan menghantam dalam 6 detik. Di saat bom meledak bersamaan dengan Kini yang tenggelam di dalam air, seolah menyelamatkannya dari ledakan. Saat Kini keluar dari air, kondisi sekitar sudah porak-poranda, penuh dengan asap tebal. Dengan cepat dia naik dan mencari udara melalui sebuah cerobong kecil dan mengatur napasnya. Di 15 menit sebelum serangan terakhir, Kini meraih sebuah pedang milik Hashimi lalu melangkah menelusuri lorong gua. Dia mencari Bishop. Kemudian dia mendengar suara gaduh lalu mengikuti asal suara yang ternyata ada seseorang yang sedang memukul-mukulkan besi. Dia terkurung di penjara kecil. Saat dikonfirmasi, Kau tim militer gabungan? tanya Kini. Si tawanan pun mengangguk. Dengan sigap Kini memapah sambil mencari Bishop. Di sana dia malah bertemu dengan Hashimi. Mereka baku hantam dan berakhir dengan Kini mengeksekusi Hashimi dengan pedangnya. Hashimi sempat mengeluarkan bisa dari mulutnya yang membuat Kini emosi dengan menghantamkan batu berulang kali hingga Hashimi jadi tempe. Kini meraih telepon satelit milik Hashimi, lalu melihat Bishop yang sedang menatapnya. Segera Kini mengeluarkan Bishop. Siapa itu? Tanya Bishop pada Kini yang sedang memapahnya. Ini adalah aset yang kita cari. Jawab Kini. Waktu menuju serangan akhir tinggal 5 menit lagi. Mereka terus berjalan mencari jalan keluar. Karena tak kunjung menemukan jalan, Kini berusaha menghubungi Reaper, namun tak dapat sinyal. Kini berusaha memanjat naik ke sebuah cerobong. Di markas, si kolonel sombong sedang asik nonton basket. Pun dengan Reaper, dia sedang asik belanja. Kini menghubungi telepon markas. Telepon sempat diterima oleh salah satu prajurit di sana. Hubungkan aku pada Reaper, segera. Ungkap Kini. Hubungi saja nomor handphonenya. Ucap si prajurit sambil menyebutkan nomor HP Reaper, namun gagang teleponnya tidak dia dengarkan dan telepon pun ditutup. Lalu mereka bersorak melanjutkan nonton basketnya. Kini segera menghubungi ponsel Reaper dan terdengar nada sambung. Namun Reaper sedang teleponan dengan istrinya. Reaper sempat melihat ada telepon masuk, namun dia tak menjawabnya karena nomornya tidak dikenali. Reaper melanjutkan bicara dengan sang istri yang sedang memesan sesuatu. Waktu tersisa 3 menit menuju serangan. Kini mengajak Aset dan Bishop melanjutkan mencari jalan keluar. Saat sedang mengantri di kasir, antrian Reaper disalip seorang wanita yang sedang asik teleponan. Reaper membuka ponselnya dan ternyata dia menerima sebuah pesan suara, lalu mendengarkannya. Ini Playboy, aku ingin membatalkan serangan terakhirnya. Batalkan serangan akhirnya segera. Mendengar pesan suara Kini, segera Reaper meninggalkan supermarket dan meninggalkan troli belanjaannya. Dia berusaha menghubungi telepon markas, namun tak ada jawaban karena suara dering teleponnya mati yang terlihat hanya kedipan lampu pertanda ada panggilan masuk. Para prajurit di sana sedang asik menonton pertandingan basket. Sambil ngomel-ngomel, Reaper menancap gas. Waktu tinggal 1 menit lagi. Sesampainya di markas, Reaper segera turun dari mobil dan berlari. Waktu 15 detik lagi, Reaper berlari menuju ruangan junior. Saat jempol pilot drone berada tepat di atas tombol dan bom siap diluncurkan dalam waktu 3 detik lagi. Reaper tiba lalu teriak di headphone si junior. Boeing 01, batalkan. Boeing 01, batalkan. Saat bersamaan, di lokasi musuh, pesawat drone mendekat menuju ke arah posisi Kini. Kini berusaha melambaikan tangan. Alhamdulillah, pesawat pun melewatinya tanpa menjatuhkan bom.
Di markas, Apa yang kau lakukan? tanya si junior pada Reaper. Reaper yang ngos-ngosan hanya menunjuk ke layar operatornya dan memerintahkan junior lain untuk membesarkan layarnya. Di sana tampak Kini sedang melambaikan tangannya. Reaper tersenyum lega sambil membalas lambaian tangannya. Kini Bishop dan asetnya pun selamat. Reaper beranjak dan berjalan menuju ruangan TV dengan tatapan penuh kesal sambil membawa stick golf miliknya. Di hadapan si kolonel dan para prajuritnya, Siapa yang memenangkan pertandingannya? tanya Reaper sambil tersenyum santai. Vol sayang. Jawab kolonel sombong. Selamat kolonel, ini adalah kemenangan luar biasa bagimu dan negara yang menang. Aku baru saja menelpon telepon markas itu 5 kali, namun ternyata deringnya mati. Maaf kolonel, kondisi darurat tadi bukanlah istriku yang sedang hamil, namun ini adalah situasi hidup dan mati prajurit Citek di lapangan. Tugas kita adalah komunikasi. Prioritas kita adalah melindungi pria dan wanita yang mengabdi pada negara ini. Jadi, jika kau tak keberatan, mari kita lanjutkan pekerjaan yang semestinya. Oke? Ucap Reaper sambil tersenyum, lalu menghancurkan TV menggunakan stick golf. Apa yang kau lakukan, Reaper? Ucap si kolonel. Kau bisa potong itu dari bonus tugas aktifku, kolonel. Ungkap Reaper lalu pergi, meninggalkan ruangan dengan perasaan puas. Kini sudah aman di dalam helikopter. Setelah selesaikan tugasnya, Nia dan Reaper keluar dari ruangan dan siap untuk pulang. Namun sebelum pergi, Nia sempat bertanya, Reaper, apa kau memiliki tuxedo? Tadinya aku ingin bertanya apa kau bersedia mengantarkanku ke pelaminan. tanya Nia. Dengan penuh rasa bangga, Reaper pun bersedia mendampingi Nia sebagai pengganti ayahnya. Lalu Reaper mengajak Nia latihan dansa sambil tertawa bahagia. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. with